Bagaimana keterlibatan Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi proyek BTS 4G? Kita terhubung dengan Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedena. Pak Ketut, selamat sore. Terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak, apa kabar? Baik, salam sehat untuk Pak Ketut juga. Pak Ketut, ini bagaimana kalau dilihat keterlibatan Plate dalam kasus ini, bisa disampaikan kepada kami peran beliau seperti apa? Saya jelaskan dulu ya bahwa perkara Bakti 4G Kominfo ini telah kita laksanakan proses penyidikan di awal Januari. Bahkan proses penyelidikannya jauh 1 tahun sebelumnya sudah kita lakukan penyelidikan di perkara ini. Sehingga memang tidak ada kaitannya sama sekali dengan hal-hal yang di luar daripada penegakan hukum ya. Mengenai apa keterlibatannya beliau, tentu ini proyek yang sangat prestisius dan strategis bagi pemerintah saat ini untuk kepentingan masyarakat-masyarakat yang terluar ya, terpencil ya, yang butuh jaringan 4G. Sehingga memang menjadi perhatian kita juga dalam hal melakukan satu penegakan hukum ya. Bagaimana keterlibatan beliau? Untuk sementara saya sampaikan bahwa beliau ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas beliau sebagai Kemeninfo dan sebagai pengguna anggaran. Seperti itu dulu ya. Seperti apa nanti pembuktiannya tentu nanti akan kami sampaikan pada saat proses persidangan, pembuktian di persidangan. Ya, kalau total jumlah kerugian negara berapa Pak Ketut? Dari jumlah proyek yang kurang lebih 10 triliun ya, jumlah dari hasil pemeriksaan BPKP yang sudah diumumkan 2 hari yang lalu itu kurang lebih 8 triliun 32 miliar 84 juta 133 795 rupiah. Nah itu gininya apa namanya lebih tepatnya ya. Sehingga hampir 80% dari nilai proyek ini menjadi suatu kerugian negara. 80% diduga menjadi kerugian negara. Konstruksi kasusnya dan juga modus yang dilakukan oleh tersangka ini bagaimana Pak Ketut? Berdasarkan dari hasil pemeriksaan perhitungan perekonomian negara dari BPKP, ada 3 garis besar yang didapat bahwa terkait dengan kerugian negara ini. Salah satunya adalah tidak dilakukan penyusunan kajian pendukung ya, yang dibayarkan ya. Kemudian ada beberapa item-item pembelian yang di-markup. Dan ada juga pembayaran BTS yang belum terbangun atau dikerjakan. Itu dibayar juga. Artinya ada yang fiktif juga yang dibayarkan. Itu modus yang 3 item garis besarnya ya. Yang lain-lainnya mungkin nanti akan dirinci pada saat proses penyidikan dan pembuktian di persidangan. Seperti itu Mbak. Oke, Pak Ketut, ini kan ada sejumlah barang bukti yang disita baik dari kantor, rumah Johnny G. Plate dan juga mobil. Dan kabarnya juga ada barang yang disimpan di dalam kotak khusus di kantor ini. Apa Pak Ketut yang disita saat ini? Khususnya mungkin yang di mobil dan yang di kotak khusus ini. Jadi begini, kami tidak bisa memberikan penjelasan secara gamblang apa-apa saja yang didapat dalam proses penyitaan dan penggeledahan dari tadi pagi ya. Dan penggeledahan ini suatu keniscayaan dalam suatu proses tindak pidana. Semua pasti akan dilakukan penggeledahan dan penyitaan. Mulai dari proses penetapan tersangka yang kelima sebelumnya, itu juga kita sudah melakukan satu penggeledahan termasuk terakhir adalah Pak JGP ya, tentunya yang akan dilakukan penggeledahan adalah terkait dengan yang terdekat sama beliau seperti rumah dinas, seperti kantor beliau yang ada di Kemeninfo dan termasuk juga mobilnya yang tadi untuk dalam rangka pengamanan ya. Yang paling jelas yang kita sampaikan di sini apa saja isinya ya, tentu dokumen-dokumen yang terkait dengan proyek ya, dan termasuk barang bukti elektronik seperti HP, laptop dan sebagainya seperti itu. Iya, Pak Ketut, lalu kaitan antara Johnny G. Plate dan juga adiknya seperti apa terkait dengan kasus ini sendiri? Kalau untuk adiknya kita masih lakukan pendalaman ya. Memang di dalam beberapa pemberitaan, beberapa hasil pemeriksaan ya ada pengembalian sejumlah uang yang diterima oleh adiknya. Tapi kami masih menilai bahwa yang bersangkutannya adalah pihak swasta yang tidak punya kaitan sama sekali dengan kegiatan proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Belum ada kaitan sama sekali, tapi kenapa mereka dapat aliran dana, nah ini perlu kita dalami lagi ya. Kalau terkaitan dengan antara adik dengan kakak ya tentu kami akan dalami ke depannya. Kami nggak bisa mengungkapkan semuanya di dalam
publik ini ya, karena ini masih dalam proses penyidikan, Mbak. Baik, baik. Lalu apakah akan ada penetapan tersangka lainnya dalam waktu dekat? Saya katakan tadi bahwa proses ini sedang bergulir ya, apapun bisa terjadi ya, apalagi baru hari ini kita lakukan satu pemeriksaan terhadap 7 orang dan 1 orang kami tetapkan sebagai tersangka. Siapapun yang terlibat secara tegas Pak Jaksa Agung menyampaikan kita akan lakukan upaya-upaya proses pencarian kepada orang yang bertanggung jawab terhadap proyek ini. Semua Baik. kita akan gelar secara terbuka, transparan kepada masyarakat seperti itu. Baik, yang terakhir nih Pak Ketut, bagaimana Kejagung sendiri bisa meyakinkan publik bahwa kasus ini memang betul berlatar pidana murni dan tidak ada unsur politik? Nah, tadi saya sampaikan, ini perlu saya sampaikan betul sama teman-teman masyarakat ya, bahwa kasus ini kita melakukan penyelidikan 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Ya, yang kedua, penyidikan kita lakukan awal tahun Januari. Jadi tidak ada kaitannya dengan penetapan presiden, ya, tidak ada kaitan dengan politik, nggak ada sama sekali. Ya, murni adalah penegakan hukum. Nah, yang ketiga adalah kasus ini kerugiannya sangat signifikan dari jumlah proyek yang diberikan. Dari jumlah proyek 10 triliun, kerugiannya 8 triliun. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus melakukan satu upaya-upaya penegakan hukum yang memang harus disampaikan kepada masyarakat. Dan yang keempat Mbak, proyek ini adalah proyek strategis nasional yang dimiliki oleh pemerintah. Di mana proyek ini dipentingkan untuk masyarakat umum dan masyarakat khalayak yang tidak dapat jaringan 4G. Makanya disebut sebagai proyek 3T, terluar, terpencil ya. Yang terdalam itu ya, yang notabene ada di wilayah timur Indonesia. Oke. Yang jumlahnya 3.000-an satelit. Nah, Baik. ini kepentingannya untuk orang banyak. Sehingga memang betul-betul sesuai dengan keinginan Pak Jaksa Agung, penegakan hukum untuk khalayak ramai dan kepentingan umum orang banyak. Seperti itu. Pak Kapus Penkum, singkat saja terkait dengan kasus ini, apakah proyek ini nantinya akan langsung dilanjutkan atau mau tidak mau akan mandek saat ini? Singkat saja. Tidak. Kami punya komitmen tidak saja dalam hal proses penegakan hukum itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya represif ya. Komitmen kami adalah mendampingi bagaimana proyek ini ke depannya bisa berjalan berkelanjutan. Sehingga kami dengan bidang datun kami bisa dilebatkan dalam hal pendampingan dan pengamanan proyek ini sampai betul-betul masyarakat bisa terlayani dengan baik seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih atas insight dan juga informasinya Kapus Penkum Kejagung Pak Ketut Sumadana telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.